Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heru Iqbal di channel YouTube Heru Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai SCADA, diikuti SCADA ya lebih tepatnya. Jadi kita ada bikin diagram seperti ini. Ini diagramnya dibikin menggunakan program Symbol Factory. Mungkin contohnya ini saya mau gantinya dengan yang lain ya, maka saya akan ganti mungkin yang tepatnya kita tinggal pilih-pilih aja mana yang cocok untuk ditampilkan layar ini. Oke, saya rasa kalau urusan memilih agak pusing ya. Jadi kita coba pakai yang ini. Caranya gampang, kita taruh aja. Lalu kita seperti itu. Tinggal tentukan mana yang bagus. Nah, ini kalau kita lihat di layar bahwa pemilihan warna itu sangat penting ya. Artinya kalau kita lihat warna ini kesannya kurang ya. Untuk itu kita bisa atur background sesuai dengan warna favorit atau sesuai dengan tema. Kayaknya kurang oke juga. Ini masih baik. Atau ini. Nah, ini warna favorit. Kita bisa lihat ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini lalu hasilnya kita akan save as ke PNG. Saya taruh di image. Is this one. Maka hasilnya ini akan kita gunakan sebagai bahan latar ya. Save as dan menggunakan SCADA. Oke. Sekarang kalau kita jalankan live panel, kita tinggal image, SCADA, kita tinggal taruh di sini 0 dan 0. Nah, maka inilah hasilnya, hasil daripada ekspor tadi. Nah, ini ukuran layarnya adalah kita pakai custom, yaitu 20 kali 10.85. Jadi untuk bisa menghasilkan layar seperti ini, settingannya adalah 20 kali 10.85. Sehingga kita tinggal otomatis langsung bisa tempel. Nah, ini adalah program SCADA yang lebih seperti ini. Tujuannya adalah supaya operator bisa memantau kondisi yang ada di floor plan. Dalam hal ini adalah contoh untuk SCADA semen ya. Selanjutnya saya maunya kita jalanin keepware. Kita jalanin keep server ya. Oke. Nah, keep server ini ada fungsi yang cukup menarik ya. Saya ada bikin simulator di sini. Jadi di sini ada data semen. Nah, ini. Jadi ini data-data ini nanti kita akan masukin ke live panel. Untuk itu gimana caranya? Kebetulan di
Circuit server ini ada yang namanya UT gateway. Nah, ini saya udah bikin. Jadi kita tinggal bikin REST, bikin seperti ini ya. Kita bikin bagian misalnya, kita bikin REST server seperti ini. Nah, ini REST servernya dengan properti enable yes, di sini tidak menggunakan HTTPS, for allow argue origin, terus allow anonymous login dan alamatnya ini. Ini kalau kita klik nanti akan seperti ini. Nah, ini dia. Berarti cara memanggilnya nanti kita, misalnya kita mau lihat apa aja datanya. Ini data-data yang ini nanti kita panggil. Untuk kita saya udah bikin contohnya. Contohnya seperti ini ya. Setelah itu kita tahu cara membacanya, kita tinggal lakukan ini. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, sekarang kita akan jalani Node-RED ya, untuk berhubungan dengan itu kita lakukan dengan Node-RED. Kita menggunakan HTTP request. Lalu ini getnya kita copy ya. Jadi, payload. Nah, ini kita pakai versi JSON get. Maka kita bisa debug. HTTP request. Oke, kita deploy. Nah, kalau kita inject, bentuknya seperti ini. Jadi resultnya ada objek 1, 2, 3. Nah, untuk itu kita akan bikin parsingnya ya, menggunakan function. Kita tengah. Kita gunakan function. Itu kita pakai namanya parsing data from keep server X. Karena bentuknya seperti ini, maka sudah ketebak ya, yaitu kita akan membuat sebuah, kurang lebih ada berapa tuh, ada sesuai dengan ininya, berarti ini kurang lebih dia ada 10 objek dan ada 10 ya. Jadi kita akan bikin 0, 1, 2 ya, 1, 0, 10 nih, berarti itu betul. Nah, ini kita tinggal copy paste aja. Maka kalau kita done, kita bisa contoh nih, maka dia langsung memberikan jawaban. Nah, data yang ini akan saya tampilkan di sini. Begitu saya harus buat tag dulu ya. Nah, di sini ada timestone dan sebagainya. Nah, ini kita akan, nah, untuk mempersingkat waktu saya sudah bikin. Ini nanti kita akan, data yang ada di sini automatically ditampilkan oleh Node-RED. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita ekspor aja ya. Saya ekspor data. Oh, import ya. Import. Maka ini kita import. Maka ini menjadi ya.
deploy. Seperti tadi saya bilang, kita ada request, lalu kita request alamatnya ini, lalu kita passing data. Selanjutnya kita data yang dihasilkan itu kita lempar ke terminal dengan seruan user1, sehingga kita tinggal bikin masing-masing tag sesuai dengan tag yang udah kita buat di sini. Ini unbound, sticker dan sebagainya. Oke. Maka kalau sudah kita deploy, maka kita bisa lihat data yang dihasilkan oleh dari Keep Server. Bisa kita lihat di sini. Unbound. Jadi dengan menggunakan IoT Gateway dari Keep Server X, kita bisa lakukan hal seperti ini. Jadi pertama-tama kita bikin new agent, lalu kita pilih reserver. Selanjutnya kita tentukan port numbernya, kita enable web endpoint, allow anonymous login. Seperti itu. Selanjutnya kita tinggal pilih item apa yang mau kita tampilkan di REST. Kita kalau semen ya saya tinggal apply. Oke. Maka dia langsung automatically seperti itu. Oke, nanti untuk pemanggilannya sangat mudah. Kita menggunakan data seperti ini. Kalau kita gitu saja kan ambil seperti ini. REST server, kita bisa browse di sini apa aja yang sudah kita bikin. Lalu di sini juga ada kita bisa read yang seperti yang tadi saya ngomong, tapi panjang masing-masing. Kalau kita ada 10 berarti ya sepanjang ini lagi. IDS. Lalu kalau untuk write mana ya? Dia juga bisa read dan bisa write. Dia pakai JSON juga write seperti ini. Device tag, value-nya kita isi post. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah SCADA dengan menggunakan Node-RED. Ini tinggal data sebenarnya aja ya. Kalau ini unbound, jadi kalau untuk bikin semen tuh ada 6 komponen, 7 air, yaitu unbound, clinker, limestone, gypsum, fly ash, grass, yang masing-masing masuk ke conveyor. Jadi ada ingredientnya juga sih kalau misalnya kita mau bikin apa gitu ya. Maka masing-masing bahan ini diturunin ke ini, lalu dia masuk ke conveyor, lalu nyemplung ke sini untuk digiling, di mixing dan dihancurin lah ya. Setelah itu hasilnya dia tambahin lagi fly ash naik ke atas, lalu masuk ke sini. Kalau misalnya ini semacam saringan ya, kalau misalnya masih kasar dia balik lagi ke sini untuk digiling kembali. Nah kalau sudah halus dia akan masuk ke sini, lalu masuk ke silo produksi. Ini ada tambahan kalsium, tinggal masukin, campur lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk membuat aplikasi seperti ini sangat mudah ya. Pertama-tama desainnya kita gunakan aplikasi PowerPoint.
Sedangkan untuk icon-iconnya kita menggunakan simbol factory banyak ya. Simbol factory, kalau nggak ada simbol factory juga bisa cari yang lain, lalu kita tinggal tempel-tempel aja sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk itu pastikan pemilihan warna sangat penting, cari yang cocok. Kita bisa bedakan, kita bisa lihat kalau misalnya warnanya berbeda aja, hasilnya pasti akan kelihatan beda ya. Inilah ya. Nah, yang beda ya. Itu pemilihan background adalah hal yang sangat penting dalam pembuatan sekada. Nah, kalau ini gak terlalu gelap, sehingga ini yang kita gunakan. Nah, tugas selanjutnya ya kita tinggal tempel-tempel aja. Kita baca data dari Cube Server lewat Node-RED. Ini Node-RED-nya. Jadi setiap 1 detik program ini menginjek data ke sini. Kita bisa lihat request-nya panjang banget ya. Lalu hasilnya di parsing seperti ini. Pilot 1 untuk message node. Lalu kemudian baru di publish ke live panel, karena live panel itu adalah hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Jadi kita bisa samakan datanya dengan server X, Andan, Trash, Clicker, 1915 ya. Clicker, terus kita bisa lihat limestone, gypsum ya. Jadi semua data yang ada di sini berasal dari Cube Server X. Lalu kita menggunakan UT Gateway untuk menampilkan ke sini. Node-RED memanggilnya tiap 1 detik, lalu hasilnya diparsing, kemudian dipublish ke live panel, sehingga kita bisa lihat membuat sekada seperti ini. Dokumen. Ya, saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.